Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Natasha di Lirik Mahasiswa. Teman-teman tahu kan, di IAIN Parepare terdapat 4 fakultas. Pertama, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kedua, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Ketiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan terakhir, Fakultas Tarbiyah. Nah, kali ini saya akan tanya-tanya mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah mengenai prodi mereka. Apa sih alasan mereka memilih prodi mereka? Yuk ikut saya. Assalamualaikum Kak. Iya, masalah. Dari mau maaf nggak waktunya, boleh nanya sebentar? Iya, boleh. Kakaknya dari namanya siapa dan dari prodi apa? Nama saya Harfiani Rustan dari Prodi Jurnalistik Islam. Kalau saya Nurul Mujadidah Syahira dari Prodi Jurnalistik Islam juga. Nah, Kak, apa sih alasan kakak memilih prodi jurnalistik Islam ini? Alasan saya memilih Prodi Jurnalistik Islam itu karena di Prodi Jurnalistik Islam itu kita bisa belajar cara-cara teknik pengambilan seperti kayak pengambilan foto videografi sama teknik reportase begitu, seperti penulisan berita dan lain-lain. Apa sih alasan yang membuat jurnalistik Islam ini patut untuk diminati? Patut diminati karena di sana tuh memang sedikit peminatnya, tapi bisa juga bersaing di dunia luar. Kayak kalau mau cari tempat kerja banyak butuhkan begitunya tuh. Kayak untuk seperti bagian humas, ya membuat berita. Baik, jika seandainya nih kakak tidak masuk di jurnalistik Islam ini, kakak tidak akan tahu apa tentang jurnalistik Islam? Ya sama seperti yang tadi saya bilang itu, kalau saya tidak masuk di prodi jurnalistik Islam itu saya tidak akan tahu kalau ternyata teknik pengambilan foto atau videografi itu banyak caranya, tidak satu saja gitu, sama tidak akan tahu cara penulisan berita. Berikan 3 kata untuk jurnalistik Islam, Kak. Berdua? Ya. Masya Allah, jurnalistik Islam the best. Wow, makasih Kak. Nah, itu dia alasan kenapa mahasiswa memilih jurusan mereka, prodi mereka di jurnalistik Islam. Yuk kita cari mahasiswa lain. Nah, itu ada mahasiswa. Yuk kita tanya-tanya. Assalamualaikum Kak. Salam. Kakak, maaf nggak waktunya. Kakaknya nama siapa dan dari prodi apa? Saya Rangga Aditya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wow Kak. Kira-kira apa sih alasan kakak memilih komunikasi dan penyiaran Islam ini? Tentunya banyak, karena di era sekarang itu komunikasi justru lebih banyak dicari, dan di komunikasi penyiaran Islam juga bukan sekadar komunikasi, bahkan kita diajarkan bagaimana cara mengelola produk digital, bahkan mengelola iklan layanan masyarakat. Kak, coba Kak, alasan apa kenapa komunikasi penyiaran Islam ini patut untuk diminati? Ya tentu saja karena alat yang paling utama itu adalah komunikasi. Bagaimana cara kita membuka peluang, bagaimana cara kita mendapat teman, dan bagaimana cara kita naik jabatan, itu semua dari komunikasi. Coba kakak kasih 3 kata untuk komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi tanpa batas. Wow, keren. Makasih Kak. Nah, itu dia pendapat dari mahasiswa dari program studi Adit, tolongin Dit. komunikasi penyiaran Islam. Yuk kita cari mahasiswa lain. Guys, sepertinya sudah tidak ada mahasiswa, jadi kita pindah tempat yuk.
permisi Kak. Boleh kenalkan namanya Kak dan dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman dari Prodi Sosiologi Agama. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, sama juga prodinya. Baik. Hal menarik apa sih yang ada di sosiologi agama Kak? Kalau saya pribadi itu dari pembelajarannya, karena kita belajar dari beberapa tokoh. Nah itu kita melihat suatu masalah dinamika dalam masyarakat menggunakan teori-teori dari para tokoh itu. Yang kedua Kak, apa sih alasan sehingga sosiologi agama ini patut untuk diminati? Kalau saya pribadi, salah satunya adalah untuk bagaimana cara kita untuk menjadi masyarakat yang baik. Nah itu kita pelajari bagaimana masyarakat harusnya itu seperti apa sih masyarakat yang baik atau masyarakat yang buruk, gitu kan? Kalau kakak, seandainya kakak tidak masuk di sosiologi agama, kakak tidak akan tahu apa? Jadi di sosiologi agama itu ada 3 teori yang sangat penting. Yang pertama ada struktural fungsional, yang kedua ada konflik, yang ketiga ada Interaksi simbolik. interaksi simbolik. Jadi yang paling saya minati di sana ternyata ada teori yang namanya teori konflik. Yang dimana teori konflik itu dia membawa perubahan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita dengan mempelajari itu teori konflik. Coba kakak kasih 3 kata untuk sosiologi agama. 3 kata untuk sosiologi agama. Sabar dulu. Kau 2,000 years later. 3 kata toh. ya. Boleh di sini Kak? 3 kata toh. Ya. Tetap solid dan jaya terus. Wah, makasih mantap, makasih Kak. Ya, itulah alasan mahasiswa dari sosial agama memilih prodinya. Yuk kita cari mahasiswa lain. Nah, saat ini kita ada di lab bahasa. Tuh ada mahasiswa. Yuk kita tanya. Permisi Kak. Boleh minta waktu sebentar? Boleh. Kakaknya dari namanya siapa dan dari prodi apa? Berdiri gak atau duduk sini? Boleh berdiri Kak? Hah? Berdiri Kak? Prodi, nama dulu Di? Iya. Nama saya Muhammad Akbar Bakri dari program studi Sejarah Peradaban Islam. Baik Kak. Kita mau nanya-nanya tentang prodi kakak. Jadi kira-kira hal menarik apa sih yang ada di sejarah peradaban Islam Kak? Hal yang menarik tentang prodi saya mungkin banyak saya rasa, namun menurut saya pribadi secara person hal yang paling menarik atau yang paling menonjol dari prodi saya adalah kekeluargaannya yang sangat besar, terbukti di Aksara Puat kemarin. Prodi saya Sejarah Peradaban Islam yang bukan hanya saja juara umum di seni religi, tapi juga juara umum di olahraga dan tradisional. Apa sih yang unik sehingga sejarah peradaban Islam itu patut untuk diminati? Hal yang unik tentang peradaban Islam Di spesifik pertanyaannya mungkin hal yang menarik tentang pembelajaran sejarah, karena secara tidak langsung kalau masuk ke dalam prodiku secara tidak langsung pasti sejarah kita bahas Di. Jadi spesifik pertanyaannya mungkin hal menarik apa tentang pembelajaran sejarah. Ada hal yang menarik tentunya sebagai alasan, yaitu prodi sejarah ini bukan hanya tentang tanggal dan waktu saja, bukan hanya tentang tahun berapa terjadinya kejadian tersebut dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, tapi bagaimana kita mengambil pelajaran, mengambil edukasi, menjadikannya sifat-sifat inspiratif yang ada pada tokoh-tokoh terdahulu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Baik Kak. 3 kata untuk sejarah peradaban Islam Kak. 3 kata. Unggul. Yang kedua
masa lampau, dan yang terakhir karena baru-baru juara umum ya juara umum. Baik. Makasih Kak. Nah, itu tadi pendapat dari mahasiswa sejarah peradaban Islam mengenai prodinya. Nah, itu dia beberapa pendapat dari mahasiswa Fakultas Husnuddin Adab dan Dakwah mengenai prodinya. Dan wow, setiap prodi mempunyai keunggulan dan keunikan masing-masing. Jangan lupa saksikan terus Lirik Mahasiswa di LK Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Natasha mewakili teman-teman kru yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.